Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus tentunya kepada pimpinan KONI DKI Al-Mukarram Ananda Kiai Jamaluddin Faisal Hashim Adnan, juga kepada Ketua Umum BAMUS Bapak Pramugana, dan seluruh hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Kita baru saja melaksanakan pelantikan Majelis Taklim BAMUS DKI. Tentu kita mendoakan mudah-mudahan nantinya berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan sesuatu dalam menjalankan dakwah Islamiyah ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada istilah karena tidak kenal maka tidak cinta. Walaupun kata-kata ini bukan hadis, tidak kenal maka tidak cinta. Kalau ingin cinta, kenalilah Islam itu. Saya kira kalau Anda mau berdialog dengan para ulama yang tidak senang Islam, mari berdialog dengan para ulama itu, sehingga kami memperkenalkan apa sebenarnya Islam. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi kudrat iradat Allah, bahwa Allah akan menurunkan satu syariat Islam. Lalu siapa pelaksananya? Siapa pelaksananya syariat Allah itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala berkata Allah kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan seorang khalifah. Khalifah itu bahasa Arab artinya pengganti. Dalam hal ini pelaksana syariat Allah. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu untuk melaksanakan syariat Allah, karena Allah akan menunjukkan keadilannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan adanya syariat Islam yang diturunkan, itu nanti akan jelas tanpa keadilan Allah. Mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi dijadikan Nabi Adam dengan keturunan itu sebagai pelaksana syariat Allah. Diturunkanlah agama Islam. Agama Allah itu cuma satu, agama Islam. Jadi agama Islam itu merupakan kayak satu bangunan yang dibangun oleh 25 insinyur, 25 arsitek. Siapa arsiteknya yang membangun Islam? 25 rasul. Sangat keliru kalau Anda berkata bahwa Islam itu hanya dibangun oleh Nabi Muhammad. Jawaban yang tidak benar, Islam itu dibangun oleh 25 rasul. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Beliau datang menyempurnakan agama Islam yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Itu termaktub dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin. Di situ Rasulullah bersabda,
mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wadha'a hadil labina. Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Sayalah datang terakhir, kata Nabi Muhammad. Sayalah yang meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan agama Allah selesai. Zaman Nabi Adam pembangunan belum selesai, datang Nabi Nuh belum selesai, baru pembangunan agama Allah itu selesai setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya dimengerti oleh kita Islam itu apa hakikatnya. Agama Allah yang Allah turunkan kepada manusia. Allah ciptakan manusia untuk pelaksana daripada syariat Allah, maka disebut khalifah, pelaksana daripada syariat Allah. Ini hakikatnya Islam ini. Semua fondasinya fondasi satu. Tidak ada perbedaan 25 Rasul ini. Fondasi tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh, tidak berbeda. Dia mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Islam. Datang Nabi Ibrahim, seruannya juga sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Akidah yang murni, hanya sujud kepada penciptanya. Datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, Yesus Kristus menurut saudara kita di gereja. Menurut Islam, Nabi Isa, Nabi Musa seruannya sama. Nabi Isa mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruan Nabi sama dengan seruannya Yesus Kristus, sama dengan seruan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Namun mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad dan Nabi bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam satu agama. Lalu apa perbedaannya Pak Sukron? Tidak ada perbedaan, tapi Allah menurunkan syariatnya itu tidak sekaligus. Mengapa tidak sekaligus? Kalau Quran diturunkan zaman Nabi Adam, gak ada yang ngerjakan, gak ada orang. Maka syariat Allah diturunkan oleh Allah itu sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Saya kasih contoh, zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong as-sariqu was-sariqatu. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Ya siapa yang mau nyolong? Tanah belum dikapling-kapling. Boro-boro kapling negara kagak ada. Nggak ada Malaysia, nggak ada Singapura, tidak ada Indonesia, dunia. Milik siapa? Milik Nabi Adam dengan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyolong rambutan? Nggak ada. Siapa yang mau nyerobot kapling? Ya kagak ada. Ngomong masih hutan, persilakan. Nah, syariat itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidupnya manusia.
Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan seperti sekarang ini. Ada wali, ada saksi. Mengapa? Karena waktu itu tidak ada orang. Dan tidak ada yang mau jadi besannya Nabi Adam itu nggak ada. Siapa jadi besan? Allah kasih kemurahan. Ketika itu sesuai dengan kondisinya. Kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau di Tanah Abang sekarang ada orang mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya sama Nabi Adam dulu. Persilakan. Nah, datang Nabi Nuh sempurnakan. Datang Nabi Ibrahim sempurnakan. Datang Nabi Musa sempurnakan. Datang Nabi Daud sempurnakan. Datang Nabi Isa sempurnakan. Disempurnakan oleh Allah. Ada yang dikasih kitab. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, Yesus Kristus. Maka kita umat Islam menjadi rukun iman. Wajib percaya kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita hormat kepada Nabi Musa. Selalu kalau menyebut Nabi Musa alaihi salam, kita nyebut Nabi Isa alaihi salam, kita nyebut Nabi Ibrahim alaihi salam, kita nyebut Nabi Nuh alaihi salam. Kita hormat kepada seluruh para nabi dan kita wajib percaya kalau itu nabi dan rasul Allah. Orang Islam yang tidak percaya kalau Nabi Isa utusan Allah, berarti dia tidak masuk golongan mukmin. Dan kita wajib percaya pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Kitab yang mana yang kita yakini menurut Al-Quran, kitab yang asli, bukan yang ada sekarang ini, yang ratusan manuskrip Bible misalnya. Yang kita percaya kepada kitab Zabur, yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Itu kitab suci itu. Isinya hanya firman Allah, tidak ada perkataan Nabi Daud. Kitab Taurat yang kita yakini bukan perjanjian lama yang ada sekarang ini. Yang kita yakini bahwa Allah berun kitab firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya dan bukan perkataan Nabi Musa. Kita percaya kepada kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya? Saya meluruskan akidahnya umat Islam. Yang kita percaya Injil yang asli. Yang mana Injil yang asli? Yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada, bukan perkataan Nabi Isa. Nah sekarang Injil itu jadi 5. Persilakan agamamu. Saya tidak menyalahkan, tidak mencampuri. Tapi kenyataan ada 5. Yang namanya Injil Matius ditulis oleh orang yang bernama Matius. Ada Injil Lukas yang ditulis orang-orang yang bernama Lukas. Ada Injil Yahya yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ada Injil Markus yang ditulis oleh orang bernama Markus. Itulah 4 kitab Injil yang disahkan oleh gereja. Persilakan. Tapi kami umat Islam bukan Injil ini yang kita yakini. Yang kita yakini Injil yang firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya. Ada satu Injil namanya Injil Barnabas yang oleh orang gereja tidak boleh dibaca. Ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil itu tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran. Saya baca di mana miripnya itu.
Ini semuanya. Nah, kitab-kitab ini menurut ajaran Islam, dengan datangnya Nabi Muhammad ini diturunkan kitab suci Al-Quran, ini semuanya ditarik oleh Allah. Sekarang saudara akan mencari firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, tidak akan ketemu. Saudara akan mencari kitab Taurat yang firman Allah yang diberikan Allah kepada Nabi Musa yang asli, tidak akan ketemu, dicari di pucuk bumi manapun saja. Saudara menjadi kitab Injil yang firman Allah yang diberikan kepada Allah kepada Nabi Isa, dicari di pojok bumi pun tidak ada. Itulah agama mereka. Persilakan, lakum dinukum. Belum mendahului kiai. Dari hafalnya kiai didahului. Saya berkata lakum dinukum. Belum, masih ada di belakang. Lakum dinukum, itulah agamamu, agamamu. Persilakan, saya tidak menghina, saya tidak mengganggu. Baru waliyadin, inilah agama saya. Agama saya, agama saya. Agamamu, agamamu. Gak usah dicampur jadi cendol. Rusak. Nah, sekarang akan terjadi pencendolan agama. Tidak bisa itu. Sudah identitas kita miliki. Nah, di sini letaknya kata-kata toleransi ini. Lakum dinukum, ini toleransi. Sebab apa? Ketika itu Rasulullah didatangi oleh orang kafir Quraisy. Muhammad, kau maunya apa? Kalau kau mau jadi raja, kami angkat kau jadi raja di negeri Mekah ini. Asal kau berhenti jadi nabi. Artinya jangan menyebarkan agamanya. Kan berarti berhenti jadi nabi. Muhammad, apa maumu? Kalau kau ingin menjadi orang kaya, saya kumpulkan kekayaan orang Mekah ini, saya serahkan kepadamu. Dan engkau akan menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini. Asal berhenti jadi nabi. Muhammad, apa maumu? Mau kawin? Saya kumpulkan anak perawan di negeri Mekah ini. Persilakan kau kawin. Mau kawin 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Persilakan. Asal berhenti jadi nabi. Nah, kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Gak usah dijawab. Direnungkan aja. Nah, itu penawaran. Ya sama saja. Kalau ada orang menawarkan Pak Sugron, sudahlah. Pak Sugron jadi menteri dalam negeri aja, atau jadi menteri luar negeri. Itu mafhumnya. Orang yang mengangkat saya jadi menteri luar negeri itu mafhumnya, berhentilah Sugron Makmun kau jadi kiai. Cuman tidak dikatakan. Dan kalau saya menjadi menteri luar negeri, kira-kira ngaji Fathul Qori enggak di masjid-masjid? Hah? Mana kira-kira Pak? Enggak bakalan. Sudah sibuk saya terbang ke New York. Sibuk terbang ke itu secara halusnya. Sudahlah Pak Sugron, kau jadi kiai susah. Amplopnya tipis. Sudahlah, saya akan jadi menteri luar negeri. 150 juta 1 bulan. Kelihatannya kayak diangkat. Tapi hakikatnya di balik itu berarti, hai Sugron Makmun, berhentilah kau jadi kiai. Halusnya itu pasti sudah. Nabi Muhammad sudah ditawarkan semacam itu. Jadi sejarah itu Pak, tidak ada sejarah baru. Sejarah itu cuma putaran saja. Yang dulu Rasulullah 1400 begitu. Ya Sugron Makmun sekarang begini. Bukan sejarah baru. Dulu zaman Nabi Lut, homoseks itu diadab oleh Allah. Dianggap perbuatan yang jahat. Di kitab Injil pun masih ditulis sebagai perbuatan jahat.
Di perjanjian lama pun masih tulis homoseks termasuk perbuatan jahat. Tapi sekarang terbalik. Malah homoseks, perkawinan sejenis bukan hanya tidak dilarang, disahkan oleh negara. Ini bukan sejarah baru bagi saya. Sejarahnya Nabi Lot hidup lagi, berputar lagi sekarang ini. Kalau Armstrong pergi ke bulan, ya, itu bukan sejarah baru. Itu sejarah Fir'aun 3.500 tahun yang lalu. Kembali ke Armstrong sekarang. Cuman dulu Fir'aun sesuai dengan kondisinya. Apa kata Fir'aun? Hai kaumku, tolong kau bikinkan menara yang paling tinggi. Menara yang paling tinggi, setinggi-tingginya bikin kau. Saya mau naik ke menara itu, mau lihat Tuhannya Musa ada enggak. Persis dengan Armstrong. Setelah dia pergi ke bulan, dia tarik kesimpulan, saya tidak pernah melihat Tuhan di atas. Ini bukan barang baru. Sejarah ulangan 3.500 tahun yang lalu zaman Fir'aun diulang oleh Armstrong. Naik ke bulan. Tidak ada sejarah baru kecuali ulangan. Rasulullah tetap tidak menjawab, menolak. Akhirnya tokoh Quraisy datang lagi. Muhammad, begini aja lah, supaya kota Mekah itu damai. Begini aja, gantian. Seminggu saya ikut agamamu. Mau sholat seperti kau. Nanti seminggu lagi kau ikut agama saya. Nyembah berhala Lata wal Uzza. Rasulullah tidak menjawab. Karena Rasulullah tidak menjawab, didatangi lagi. Sudahlah, begitu aja Muhammad, supaya kota Mekah itu damai. Mari nashtariku nahnu wa anta. Mari bersama-sama aja. Kalau kau sholat, kami akan sholat seperti kau sholat. Ketika kami menyembah berhala Lata wal Uzza, kau menyembah berhala kayak kita. Yuk sama-sama aja. Sekarang terulang gak sejarah ini kira-kira? Terulang apa tidak? Terulang sekarang. Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama, agama pun saja masuk surga. Ini pemurtatan. Orang yang sholat subuh tiap pagi masuk surga. Orang yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ya? Milih yang mana? Pakai otak sehat. Milih yang mana? Milih yang sholat? Goblok. Goblok. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Mengapa milih sholat subuh? Inilah pemurtatan generasi muda di Indonesia ini. Halus. Yang puasa Ramadan 1 bulan gak makan gak minum syahri masuk surga. Yang tidak puasa yang makan dan minum masuk surga juga. Surganya sama. Milih yang mana? Mari kita pakai otak sehat dong. Inilah pemurtatan sekarang secara halus. Dan ini ulangan barang lama. Zaman Rasulullah sudah begini. Diajak bersama-sama. Bukan barang baru ini. Ulangan sejarah lama. Lalu pertanyaannya, kalau saya bertanya, mengapa Pak Syukron sholat subuh setiap pagi tepat waktu? Saya jawab, saya sholat subuh karena keyakinan saya dengan sholat subuh syukron makmun insya Allah masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Siapa yang menyalakan? Persilakan berhadapan dengan saya. Itu keyakinan. Gimana? Mantap. Mengapa syukron makmun puasa Ramadan? Karena saya yakin, keyakinan saya dengan saya puasa Ramadan
insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan, Sukron Makmun masuk neraka. Ini keyakinan saya. Mau apa kok? Kok diem semua? Kayak nggak ada orang. Lah iya, ini satu keyakinan. Lah ini sekarang cara pemurtatan ini bermacam-macam, saudara. Zaman Rasul itu sudah terjadi. Karena Rasulullah ditanya, tidak menjawab, tidak menjawab, nunggu wahyu. Inilah asbabun nuzul. Catat Ustaz, ini asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Kafir itu bukan penghinaan, saudara. Salah itu. Kafir itu bukan kata-kata penghinaan, tidak. Kafir itu nama. Mengapa orang yang terjadi dengan kafir dalam bahasa Arab kafar wa yakfur itu menutup. Kita berdoa, Allahumma kaffir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa mereka itu. Jadi kafir itu menutup. Karena dia menutup hatinya, oleh dia ditutup, iman tidak bisa masuk. Allah sebut namanya engkau kafir yang menutup hatinya. Menghina ini. Tidak. Kalau ada orang berkata supaya kita sudah negara kebangsaan, tidak usah lagi menyebut kafir, kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di permukaan bumi ini. Selama Quran dibaca oleh Islam, kata-kata kafir tidak akan hilang dari permukaan bumi ini. Paham? Paham, Bu? Paham apa? Paham, Bu? Paham apa? Yang tadi itu aja, Bu. Susah-susah jawabannya. Paham, Bu? Paham apa? Yang tadi apa? Itu saya jelaskan supaya tahu gitu loh. Nah, katakan oleh engkau Muhammad kepada orang-orang kafir yang nawarkan itu, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan engkau pun bukan penyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidu ma'abadtu, dan saya pun bukan penyembah kepada apa yang kau sembah. Lakum dinukum, agamamu, persilahkan. Saya tidak mengganggu. Agamaku, kau jangan mengganggu. Malik, kerjakanlah masing-masing. Itu jelas, ini toleransi nama. Bagaimanapun Sukron Makmun fanatiknya kepada Islam, saya tetap toleransi, kita jaga. Nah, maka dengan datangnya Nabi Muhammad ini, pembangunan Islam selesai. Dibangun oleh 25 Rasul. Rasulullah SAW finishing. Karena pembangunan selesai, baru Allah mendeklarasikan. Belum ada di kitab-kitab sebelumnya deklarasi seperti di Al-Quran ini. Allah memproklamirkan dengan tegas lagi, Allah memproklamirkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah saya turunkan. Semua syariat Allah sudah tumplek blak. Ada orang Jawa enggak? Ada? Hah? Ya, ada orang Jawa enggak? Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh, kata akhir Pak didua kalikan. Jadi kalau orang Jawa bilang kemarin di Tanah Abang macet, nggak apa-apa, masih jalan itu. Tapi orang Jawa bilang, Pak Kiai, kemarin sore di Tanah Abang jalan macet, cet. Udah matiin mesin, udah itu sudah macet, cet. Syariat Allah dengan datang Nabi Muhammad, syariat Allah tumplek, blak, nggak ada sisanya lagi. Wa atmamtu alaikum nikmati,
Dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kau. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi belum lahir, berarti nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad, dia untuk menjelaskan Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Karena yang akan menjelaskan Al-Quran sudah turun, sudah lahir. Al-Quran 30 juz yang memberikan petunjuk hidup sudah turun, yang menjelaskan sudah lahir. Allah bikin pernyataan. Ini bukan perkataan Sukron Ma'mun. Perkataan Allah dalam Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, bukan kata Sukron Ma'mun. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Jadi yang diridhoi oleh agama Islam menurut Quran cuma agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Dikuatkan oleh dalam ayat lainnya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Malah ditekankan lagi oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah, dan nanti di akhirat termasuk golongan yang merugi, tempatnya di neraka. Siapa yang bilang? Bukan Sukron Ma'mun, Allah yang bilang. Jangan nyalakan saya, Allah yang bilang. Ini semuanya jelas dalam Al-Quran. Quran merupakan petunjuk. Kalau Bapak beli mobil baru, Ustaz Jamaluddin beli mobil baru Mercedes, amin, pasti keluar bukunya, namanya buku Mercedes. Siapa yang menggunakan buku ini? Yang bikin Mercedes. Kalau Jepang bikin mobil Toyota, saudara beli Toyota baru, pasti dikasih bukunya, namanya buku Toyota. Beli mobil Mazda, bukunya buku Mazda. Beli mobil Eropa, misalnya BMW, mesti dikeluarkan buku BMW. Akal sehat, jangan coba-coba kau memperbaiki mobil Mercedes dengan petunjuk Mazda. Jangan coba-coba kau memperbaiki mobil Mazda dengan petunjuk Toyota. Kembalikan petunjuk pada yang bikin. Kalau Anda masih yakin kalau langit dan bumi diciptakan oleh Allah dan manusia semua diciptakan oleh Allah, tidak ada jalan lain untuk memperbaiki bumi dan termasuk manusianya, kembalikan pada buku petunjuk yang dikeluarkan oleh yang bikin, Allah Subhanahu wa taala, kitab suci Al-Quran. Bagaimana? Mantap contoh ini. Jangan coba-coba saudara punya mobil Toyota lalu pakai buku Mercedes untuk memperbaiki mesinnya, rusak. Maka selama saya masih yakin kalau Allah pencipta alam semesta dan Allah yang menciptakan manusia, tidak ada jalan lain. Kembalikanlah kepada kitab yang dikeluarkan oleh penciptanya, kitab suci Al-Quran. Nah, ini termasuk ekstrim apa termasuk radikal ini kira-kira? Ya, kira-kira Ustaz, saya ini termasuk yang radikal atau termasuk yang mana kira-kira ini? Lihat, nilai saja pidato saya ini. Barangkali yang keras itu bukan saya, pengeras suaranya. Apa tuh saya pidato pelan-pelan, saudara-saudara, Islam itu sempurna, lemah. Oh itu tidak radikal itu, pidatonya pelan-pelan dia. Radikal atau tidak radikal itu lihat isinya. Setiap umat beragama berkewajiban untuk meyakinkan umatnya kepada agamanya masing-masing. Orang Kristen persilakan kau yakinkan umat gereja dengan agamamu.
Umat Hindu, yakinkan oleh engkau pengikutku dengan agamamu. Saya sebagai pemimpin Islam, saya akan meyakinkan umat saya terhadap agama saya. Walaupun bagaimana saya fanatiknya, tetapi tetap toleransi itu Allah yang nyuruh, bukan syukran makmur. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Ini yang terjadi sekarang ini. Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Jangan kau hina, jangan kau cela, karena nanti mereka akan menghina Allah, sehingga timbullah permusuhan tanpa ilmu. Maka identitas itu, kata Pak Lulung tadi, tidak timbul kecuali karena adanya suatu peristiwa. Siapa yang menghina duluan? Kalau dikatakan kiai pembohong, dan untuk membohongi masyarakat pakai ayat Al-Maidah 51, lalu siapa yang tidak marah? Kalau Al-Quran dikatakan bisa jadi alat untuk membohongi orang, Al-Quran bisa dijadikan alat untuk membohongi orang, dan orang yang pakai Al-Quran dikatakan pembohong, siapa yang tidak marah? Maka ikuti ajaran Islam. Jangan menghina orang-orang yang menyembah selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan tanpa ilmu. Subhanallah, alangkah indahnya Islam itu dalam menggariskan toleransinya untuk hidup rukun, untuk hidup damai antar umat beragama. Mari kita hidup rukun dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak menghilangkan identitas masing-masing, karena identitas dari Allah. Saya kebetulan jadi orang Madura, kebetulan. Saya tidak pernah mendaftar untuk jadi orang Madura, tidak. Kebetulan saya ditakdir oleh jadi orang Madura. Saya bangga dengan Madura saya. Tentu Bapak yang dari Sunda bangga jadi orang Sunda. Kalau tidak bangga, berhenti jadi orang Sunda. Orang Sunda tentu bangga dengan Sundanya. Orang Jawa tentu bangga dengan Jawanya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, saya nggak tahu, cuma pernah mendengar, saya niru aja, yang ngomong siapa saya nggak tahu. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau orang Jawa ingin punya presiden dari suku Jawa, itu akal sehat. Kalau orang Sunda ingin punya presiden dari suku Sunda, itu berarti dia orang Sunda yang baik, sehat. Kalau orang Madura kayak Syukuran Makmun ingin presiden, orang Madura wajar, jangan dilarang. Ini naluri, ini insting manusia. Allah yang ngasih identitas. Allah yang ngasih identitas, jaga identitas ini. Saya tidak pernah komplain kalau di Papua itu gubernurnya orang Kristen terus menerus. Enggak komplain saya, wajar. Mayoritas penduduknya orang Kristen. Dia tentu memilih pemimpin yang seagama dengan dia. Tidak perlu saya katakan itu sara, tidak. Wajar. Kalau presiden Indonesia orang Jawa terus menerus, wajar. Wajar kan? Karena suku Jawa itu 60%. 40%-nya dibagi-bagi. Ada Banjar, ada Bugis, ada Papua, ada Melayu. Suku Jawa sudah 60%. Wajar kalau presidennya itu orang Jawa. Nah, ini jangan ada dusta di antara kita. Orang Kristen pasti menginginkan punya presiden yang beragama Kristen. Jangan dusta.
Orang Hindu pun pasti ingin mempunyai presiden yang beragama Hindu. Jangan dusta, ini insting, ini identitas. Sukron Makmun yang beragama Islam pasti ingin punya pemimpin yang seagama dengan saya. Mustahil ada orang ingin punya pemimpin yang bertentangan dengan agamanya. Mari jujur, jangan ada dusta di antara kita. Jangan membohongi dirinya sendiri. Bukan marah, ngasih tahu. Lalu nilai pidato saya ini. Yang penting itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Calon dari Jawa, calon dari Sunda, persilahkan. Itu bukan sara. Saling hormat menghormati. Jangan fitnah memfitnah, jangan jatuh menjatuhkan, jangan bongkar membongkar kesalahan. Adukan konsepnya kepada rakyat. Apa seandainya kau jadi presiden, apa konsepmu, tawarkan kepada rakyat. Ini demokrasi yang kita ingin, bukan menghilangkan identitas. Tidak mungkin identitas bisa hilang. Itu hanya teori PKI aja. Supaya menghilangkan identitas itu hanya teori PKI kalau menurut saya. Supaya dihilangkan identitas, agama dihilangkan, tidak mungkin hilang. Orang Kristen jujurlah bahwa kau ingin mempunyai presiden yang beragama Kristen. Orang Islam jujurlah kalau kau ingin punya presiden yang beragama Islam. Orang Hindu jujurlah. Jangan ada dusta di antara kita. Dia juga ingin punya presiden yang baik, itu wajar. Toleransinya saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Itu ajaran Islam. Bukan berarti menghilangkan identitas. Orang Sunda, maka dalam Al-Quran dikata inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini Allah yang membuat identitas itu, bukan Sukron Makmun. Allah menyatakan kami ciptakan kau laki-laki dan perempuan. Bersyukurlah kau jadi laki-laki. Yang perempuan, bersyukur kau jadi perempuan. Bersyukurlah jadi perempuan. Bersyukurlah jadi laki-laki. Bersyukurlah masih dijadikan manusia. Coba kalau kau dijadikan ayam, kayak apa nasibmu? Tahu ayam? Orang bangun rumah, ayam mati. Selabetan. Rumahnya selesai, syukuran, ayam mati. Orang mau pergi haji, ayam mati. Orang datang dari haji, ayam mati. Orang kawin, ayam mati. Orang mati, ayam mati. Paling jelek Pak nasib ayam tuh, nggak ada benarnya ayam itu. Asal orang kumpul, saya mati. Nah, alhamdulillah jadi manusia. Dan dijadikanlah berbangsa-bangsa. Bangsa ini ciptaan Allah. Bangsa Eropa, bangsa Asia, bangsa Arab, bangsa Sunda. Ini Allah yang menciptakan bangsa ini. Bukan Sukron Makmun. Wa qabailah. Dan saya ciptakan lagi bersuku-suku. Ada di Saudi itu istilahnya di padang pasir qabilah. Di sini suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Melayu, ada suku Bugis. Ini tidak mungkin dihilangkan. Ustadz orang Bugis, bangga nggak jadi orang Bugis? Bangga dong. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Tapi jangan menghina suku yang lain. Nah, gitulah. Kita satu bangsa. Suku Jawa menghormati suku yang lain. Suku Sunda menghormati suku yang lain. Hiduplah satu bangsa. Saling hormat menghormati antar suku. Saling hormat menghormati antar agama. Hidup damai, hidup rukun dalam satu negara. Itu namanya toleransi, bukan menghilangkan identitas. Bagaimana? Benar saya ini. Bagaimana identitas mau dihilangkan? Hilangkan identitas agamanya, hilangkan identitas kesukuanmu. Tidak mungkin, ini sudah kudrat Allah. Nah, maka Allah ciptakan agama Islam ini
dengan keyakinan yang mantap, tetapi tetap hormat kepada orang lain. Yang namanya toleransi itu saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama itu adalah pemurtadan dan pengkafiran umat Islam. Bagaimana? Mantap. Doktrin saya ini. Kita yang penting itu identitas tetap. Yang penting di Indonesia satu bangsa. Orang Jawa menghormati orang Sunda menghormati, ikut damai, ikut rukun, akur. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Subhanallah. Indahnya ajaran Islam ini. Dan Islam yang membuktikan bahwa Islam ini yang paling toleransi. Kita hidup dengan umat gereja bukan puluhan tahun, sudah ratusan tahun di Indonesia ini. Tidak pernah jadi apa-apa. Cuman akhir-akhir ini seolah-olah lalu Islam yang tidak toleransi. Subhanallah. Kita sudah puluhan tahun. Umat Islam di Madura puluhan tahun hidup dengan gereja di Pamekasan, di Sumeneb, di Bangkalan. Tidak pernah terjadi apa-apa. Kita hidup toleransi. Paling toleransi Islam. Wa in ahadum minal musyrikan istajaraka fa'ajirhu. Kalau ada orang non muslim yang minta perlindungan kepada orang Islam wajib melindungi orang itu. Hatta yasma' kalam Allah. Sampaikan firman Allah. Tidak usah dipaksa masuk Islam. Kalau dia sudah mendengarkan Al-Quran, kembalikan mereka ke tempat yang aman. Kembalikan pada keluarganya yang aman, kembalikan pada sukunya yang aman. Itu perintah Allah dalam Al-Quran, melindungi orang-orang non-muslim yang minta perlindungan. Subhanallah. Mana yang lebih toleransi dari ini? Ini ajaran Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kau mau masuk Islam dengan hidayat Allah, persilakan. Tidak mau masuk Islam, persilakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Hanya Islam yang punya definisi itu. Maka Islam sebagai agama yang sempurna, Islam berbicara segala persoalan. Jadi yang namanya liberalisme tidak ada tempat dalam Islam itu. Makhluk liberalisme itu di mana dia datangnya? Dari mana datangnya makhluk yang namanya liberalisme itu? Liberalisme datang dari Barat. Yang mereka, sebagian mereka yang trauma terhadap agama mereka. Mereka ingin bebas dari ajaran agamanya. Lahirlah liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat bernama Harvey Cox. Dalam bukunya dia menyatakan, jujur, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Itu jelas, karena agama ini dianggap membelenggu. Ini haram, ini wajib sholat subuh, wajib puasa Ramadan, wajib haji. Tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk-mabukan. Ini semuanya membelenggu kebebasan manusia. Kami ingin bebas. Supaya sudah tahu liberalisme itu dari mana lahirnya. Jangan lalu ikut-ikutan. Nah, liberalisme yang diberikan oleh Islam itu paling bagus. Syukran makmun. Kau bebas berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah Nabimu. Kebebasan yang tanpa batas, tanpa akhlak, tanpa moral, tanpa etika, tanpa agama, kebebasan mutlak tanpa akhlak, tanpa moral, itu berarti proses di Indonesia dalam rangka pembinatangan bangsa Indonesia. Tegas aja saya. Ini radikal apa ini? Hah? Saudara supaya bebas.
Berzina bebas asal mau sama mau. HAM. Saudara mau berjudi bebas, duitmu sendiri. Mau mabuk-mabukan bebas, mau berzina bebas. Bebas tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Ingin bebas saudara? Gila. Nah, oleh sebab itulah saya persingkat, Islam itu berbicara semua kehidupan manusia. Kata kunci cuma satu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, pembantu berakhlak Al-Quran. Suami berakhlak Al-Quran, wa asiruhunna bil ma'ruf. Istri berakhlak Al-Quran. Ad-dunya mata'un wa hurmataya al-mar'atus sholihah. Anak taat sama orang tua kasihan sama anak. Kalau syariat Islam dijalankan dalam rumah tangga, tidak ada kekerasan rumah tangga, tidak ada kekerasan anak. Karena apa? Laisa minna man lam yuqir kabirona wala yarham shaghirona. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, anak muda yang tidak menghormati orang tuanya, dan tidak termasuk golongan orang tua yang tidak kasih sayang kepada anaknya. Subhanallah. Maka kalau ini ajaran Islam dalam rumah tangga dilaksanakan, pemerintah tidak perlu mengadakan badan perlindungan kekerasan seksual. Tidak ada. Perlindungan anak tidak ada. Islam mengajarkan kita supaya cinta sama anak kita. Kita supaya sayang sama anak kita. Islam bicara soal bertetangga. Dalam RT RW bagaimana bertetangga yang baik. Mengapa Islam bicara soal bertetangga? Supaya anggota masyarakat yang bermoral, bukan bermoral preman, bermoral Al-Quran. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai, kampung damai kayak surga. Subhanallah. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Jawabannya satu. Islam bicara soal ekonomi supaya pelaku-pelaku ekonomi ini orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, tidak nipu konsumen, tidak ngurangin timbangan, jujur, barang baik katakan baik, barang jelek katakan jelek, supaya konsumen tidak rugi. Kalau ekonomi Islam ini dilaksanakan, insya Allah pemerintah tidak perlu membuat badan lembaga perlindungan konsumen. Terakhir, Islam bicara politik. Dulu yang melarang kiai bicara politik di masjid, di majelis itu Belanda, Pak. Baca sejarah, kiai tidak boleh bicara politik, baik di masjid maupun di pengajian-pengajian. Yang melarang itu dulu Belanda. Mengapa Belanda melarang? Karena Belanda tidak ingin meninggalkan Indonesia, mau menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka kiai tidak boleh bicara politik. Kalau bicara politik, Belanda bisa diusir. Itu dulu zaman Belanda, ulama dilarang bicara politik. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti orang itu sisanya Belanda. Bicara dengan saya. Apa? Ya apalah istilah saudara. Ya. Sekarang saatnya saya bicara. Politik wajib. Kalau kiai tidak mau berpolitik, serahkan negara itu sama mereka. Kalau ingin kiai masih ingin membantu bangsa Indonesia membangun NKRI, kiai berpolitik. Dengan berpolitik kiai bukan merubah Pancasila, bukan mengamandemen Undang-Undang 45, tidak. Ulama berpolitik untuk menyumbangkan pikiran terbaiknya kepada bangsa dan negara. Masya Allah, Masya Allah. Indahnya Islam itu. Kiai bicara politik Quran, kiai bicara politik sunnah, bukan politik gaya sekarang yang banyak hoak, adu domba,
Masya Allah, ini bukan politik Islam, politik iblis, politik Al-Quran, politik yang santun, politik yang jujur. Inilah saudara-saudara. Maka ngaji, nah, alhamdulillah saya ngaji. Guru saya macam-macam. Di Pasuruan saya maju guru Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadrutus Syekh Kiai Khalil, Kiai Abdul Adim. Saya punya guru di Pasuruan, termasuk Kiai Hamid. Masya Allah, ketika hidup beliau saya sering silaturahmi. Saya punya guru di Sidogiri, saya punya guru di Gotor, saya punya guru di Tanah Suci Mekah yang namanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya ngaji sama beliau. Saya diantaranya orang yang dibaiat oleh beliau, yang diberi ijazah oleh beliau. Hei Syekh Syukran Ma'mun, ajastu lakah jami'a adhkari wa jami'a mu'allafi. Saya ijazahkan kepada kau Syukran Ma'mun semua zikir saya, semua doa saya, dan semua kitab-kitab karangan saya. Subhanallah, saya diberi waktu itu sanadnya ilmu. Maka orang yang belajar tanpa guru ada bahayanya itu. Di antara ulama mengatakan, malam yakun lahu saikhun fasyaitonu saikhuhu. Barang siapa yang belajar agama tanpa guru, dikhawatirnya gurunya setan. Mengapa gurunya setan? Belajar satu hadis sudah merapa bergaya kayak seorang alim besar. Tanpa guru, ditafsirkan oleh nafsunya. Kalau berguru tidak. Siapa guru saya? Ya katakan, sudah sering ngaku, saya tidak minta, tapi saudara yang ngomong guru saya, Kiai Syukran Ma'mun, punya guru. Saya punya guru. Guru saya di Mekah dulu zamannya Kiai Dahlan. Saya ngaji sama beliau, Syekh Yamani. Walaupun tidak secara langsung, saya sering nimba ilmu dari beliau. Yang paling sering dengan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi kita berguru ini, belajar ilmu, sebaiknya ada guru. Kalau tidak ada guru, belajar sendiri, mungkin benar, mungkin setan. Gitu loh. Nah, maka perlu berguru ini. Saya punya kitab sanad dari Sayyid Al-Maliki. Kalau kau ngaji kepada saya syukron. Guru saya kata dia ayah saya. Ayah saya gurunya kakeknya. Kakeknya gurunya sampai kepada Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Ini namanya sanad. Tidak putus. Saya kalau ngajar tafsir Jalalain, saya berkata, saya baca tafsir Jalalain, walaupun tidak seluruhnya, dari guru saya, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya, kakeknya dari gurunya, sampai kepada ngaji Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, sampai pada muallifnya. Itu namanya ilmu punya sanad. Ya sekarang banyak ustadz-ustadz yang tak bersanad. Baca majalah dipaham sendiri, baca ini dipaham sendiri. Ya saya doakan mendapat hidayah dari Allah. Kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, setan yang masuk. Wa man laisa lahu saikhun fasyaitonu saikhuhu. Satu makalah itu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, dikhawatirkan nanti gurunya setan, bikin pecah belah umat. Ustadz tapi kerjaannya memecah belah umat. Dari mana taunya? Ya mungkin Allah alam bisawab, karena belajarnya tidak ada gurunya. Insya Allah kalau gurunya betul-betul guru yang mumpuni, saya yakin insya Allah tidak akan sesat. Anak Darul Rahman berguru kepada saya. Kalau mengikuti saya, insya Allah nggak sesat. Saya tidak memberikan ajaran sesat. Nah, di sini hikmahnya
dalam kita mencari ilmu itu berguru. Bukan saya melarang, persilakan sudah baca buku-buku, tapi hendaknya ketika baca buku, misalnya baca bismillah dulu. Ya Allah, saya mau baca buku ini, ya Allah berikanlah taufik dan hidayat olehmu sehingga pemahaman saya itu lurus, pemahaman saya tidak bengkok. Nah, kalau ada guru, insya Allah paham saya mengikuti guru saya. Kayak saya misalnya kalau ditanya orang, bagaimana sembahyangnya Pak Sukron? Saya jawab, saya sholat seperti guru saya sholat. Guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Imam Syafi'i dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah lah yang betul-betul sholat sebagaimana Nabi sholat, karena mereka melihat sahabat. Selain sahabat tidak berhak. Misalnya saya berkata, bagaimana sholatnya Pak Sukron? Oh, sholat saya persis kayak saya lihat Nabi sholat. Loh, kapan lahirnya Pak? Kapan melihat Rasulullah? Yang benar itu bagaimana sholatnya Pak Sukron? Sholat saya seperti guru saya. Guru saya seperti gurunya, 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 gurunya. Maka setiap saya ke Mekah, itu saya jadi guru. Pergi ke Sky Dahlan, saya baca kitab Al-Idoh soal manasik haji, saya baca di depan beliau, saya cari ilmu. Saya dengan Sayyid Muhammad Maliki itu paling sering. Saya dengan Syekh Yamani, saya mencari ilmu. Tiap kemana saya cari guru. Yang kira guru ini tidak akan menyesatkan saya. Dari segi biografinya, siapa Kiai Dahlan almarhum? Siapa Sayyid Muhammad Maliki? Siapa Syekh Yamani ini? Kita tahu riwayatnya. Nah, bergurulah. Insya Allah ilmunya tidak nyeleweng. Nah, itu soal berguru. Maka saya dengan Ustadzah Aida Magula ini, dia punya konsep daripada nanti turis ya ke negara-negara macam-macam, lalu dia punya konsep, alangkah baiknya Pak Sukron seandainya ada turis ke Kairo 19 hari, lalu ngapain di sana? Kok lama? Ngaji. Yang ngajar siapa? Kami ambil dari Syekhul Azhar yang ada. Sudah berhubungan? Sudah, katanya. Allah alam, saya bukan panitianya. Cuman percaya aja. Nah, kalau saya berhubungan betul, tur ke Mesir, setengah bulan ngaji, mustalahul hadis, ngaji fikih, katakanlah berguru. Diulang di Indonesia ngajar Fathul Qorib, nanti di Al-Azhar diulang lagi baca Fathul Qorib dengan ada guru yang membimbing. Alangkah baiknya di samping umroh dan lain-lainnya. Cuman saya mohon maaf, kata saya, kalau saya meninggalkan Indonesia 19 hari, ya pesantren saya bisa gak karu-karuan nanti 19 hari. Lalu turnya tiap bulan lagi. Ya berarti tidak ada di rumah saya. Saya minta maaf. Tapi soal seperti ini, saya mendukung penuh. Supaya ustadz-ustadz itu punya sanad ucapan di Al-Azhar. Oh, saya dengan Syekhul Azhar. Saya dengan Syekh ini, sanadnya gimana? Bulan, mesti itu ada sanadnya. Rata-rata kita itu belajar punya sanad. Saya belajar kepada Kiai Sukron Makmun. Siapa Sukron Makmun? Ini. Berarti saudara punya sanad. Saya dari siapa? Saya dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya. Gurunya siapa? Oh, banyak. Termasuk Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu yang saya sering berguru sama beliau. Sehingga beliau berani mengijazahkan saya semua kitabnya dan semua dzikirnya. Jadi kalau saya ajarnya, saya mengajar tafsir Jalalain di pondok cuman kelamaan. Lalu saya bicara, ini tafsir saya baca dari Muhammad Maliki, dari ayahnya, dari kakeknya, dari fulan, 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 dari Syekh Jalaluddin As-Sayyuti.
yang mengarang, yang menyusun tafsir ini. Ini namanya saya punya sanad. Kalau ini ada tur semacam ini karena saya diminta Pak Sukron mendukung nggak? Mendukung. Dikasih pas berapa Pak Sukron? Oh, saya pidato gini nggak dibayar oleh Magula itu. Bayar berapa kok? Cuman karena saya setuju, saya selipkan dalam pertemuan ini. Saya sangat setuju satu Ustaz yang punya duit, berangkatlah ke Mesir setengah bulan. Ya, setengah bulan belajar, ada jadwal pelajarannya tiap hari, kayak masuk sekolah. 17 hari ya. Apa? 17 hari. 17 hari. Ya, 14 hari ngaji, 3 hari wisata. Oh, 14 hari ngaji, 3 hari wisata. Wisata itu di sana banyak. Kalau saudara baca Burdah, nanti dalam bola baca Burdah, datang ke kuburannya Imam Busiri, bacalah Burdah di situ, di atas kuburannya untuk mengenang. Ada yang jauh, yang tadi disebut itu wali yang terkenal, waliullah di Mesir, Sayyid Al-Badawi. Tapi terus negara kereta api lagi jauh, itu terserah. Ini kalau diadakan kursus tiap setengah bulan ke Mesir untuk belajar, alangkah indahnya ini ustadz-ustadz ini yang punya duit. Maka tolong jangan mahal. Awak ya sudah, saya gak ngurusi ongkosnya lah. Saya cuman karena saya setuju dan ini bagus seruan ini. Alangkah indahnya kalau ustadz-ustadz yang punya duit ikut dia misalnya setahun 3 kali. Iya kan? Bulan ini ngaji, nanti bulan depan ngaji, 3 bulan lagi ngaji. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit ya nggak usah. Hutang-hutang lagi, nggak usah. Nah, ya ini saya sebagai terakhir karena saya ya daripada pergi ke Bali, pergi ke Eropa, pergi ke Jepang, pergi ke Tokyo, mendingan pergi ke Kairo. Di situ banyak sejarah Islam, ada kuburan Imam Syafi'i. Bacalah Quran di atas kuburan Imam Syafi'i. Banyak lagi kuburan-kuburan di Skandaria yang bersejarah Siti Nafisah. Itu ada di Mesir, kita ziarah. Alangkah indahnya, apalagi tiap hari ada jadwal jam 8 masuk kelas sampai jam 11 misalnya. 2 pelajaran hadis dan tafsir misalnya. Besok ada pelajaran lagi, Masya Allah. Bagus itu daripada ke Eropa. Nah inilah saya kepada saudara-saudara. Ya cuman saya ini kalau meninggalkan 19 hari itu tentu mengganggu kegiatan saya di Jakarta. Tapi mungkin sewaktu-waktu, kalau tidak mengganggu kegiatan saya, mungkin saya ikut sewaktu-waktu. Tapi waktu dekat itu saya kira masih sulit. Inilah barangkali tambahan dari saya kepada saudara-saudara supaya betul-betul ngaji itu pakai guru gitu. Jadi kalau saya sebut guru saya, oh banyak sekali. Pertama kali guru saya itu ibu kandung. Quran saya dari ibu kandung saya. Saya kita baca kitab Safinatun Najah itu yang ngajar ibu saya. Saya belajar Sulamut Taufik, itu yang ngajar ibu saya, ibu kandung. Di samping ibu guru saya. Setelah itu baru saya belajar sama kiai-kiai di Pasuruan, kiai-kiai di Gontor, kiai-kiai di Mekah, kiai-kiai di Madinah. Tambahlah ilmu itu pakai guru semuanya. Ini anjuran saya, bukan berarti saya melarang membaca. Kalau saudara membaca, selalu pakai bismillah. Baca apapun bismillah, lalu baca kitabnya, siapa yang ngarang, sebelum dibaca kirim Fatihah sama yang ngarang kitab, lalu minta kepada ya Allah berikan saya petunjuk, berikan saya hidayat sehingga membaca kitabnya nanti penafsirannya tidak berdasarkan nafsunya tapi berdasarkan hidayat dari Allah. Persilahkan membaca sendiri, tapi afdolnya kita berguru supaya tidak sesat.
Inilah barangkali yang saya sampaikan pada saudara-saudara. Mari kita perkenalkan Islam ini kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Sering kan ada dialog di Indonesia ini antar umat beragama. Boleh dialog tanpa emosi, sambil minum kopi, misalnya makan nasi goreng bersama-sama dengan tokoh-tokoh, apalagi kalau pemerintah. Saya sangat senang kalau pemerintah tuh berdialog dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat diundang oleh pemerintah ke istana, misalnya di sana kita diajak berdialog sambil ngopi, makan nasi goreng, satu bangsa, satu negara, walaupun berbeda. Alangkah indahnya itu sistem dialog ini. Ini harapan saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bidiyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karumatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila lil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala idfa'nal bala ya dafi'al bala idfa'nal bala ya dafi'al idfa'al bala wal waba wat ta'un wa virus corona min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah ya muyassir kull asir fataysirul asir alayka yasir ya muyassir kull asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma sahhil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man dakhala baitana wa umur al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.